Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, paralel 1, praktikum 2, mata kuliah ekonomi usaha kecil menengah dan koperasi akan mempresentasikan tentang program kemitraan PT Telkom dan UMKM olahan apel Malang di Kota Batu. Perkenalkan, saya Alfianita Rakasih Putri dan teman-teman saya Dinda Lutfiah, Dwi Setiawawan, Muhammad Aldi Syahruhwan, dan Anissa Ratnasari. Perkenalkan, saya Alfianita Rakasih Putri, H14190044. Saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu caranya yaitu melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka dibutuhkan peran dalam dunia usaha. Contohnya yaitu adalah UMKM. UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, seperti permodalan dan pemasaran produk. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya kerjasama atau biasa disebut kemitraan. Kemitraan terdiri dari 3 pelaku, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam kemitraan, hubungan di antara ketiga pelaku ini sejajar atau saling mengawasi. Penguatan peran ketiga pelaku ini adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan good governance. Dalam mendukung penerapan good governance, pemerintah perlu melakukan pembaruan di berbagai bidang. Salah satunya adalah dunia bisnis, yaitu dengan memperkenalkan konsep good corporate governance. Contoh dari kemitraan dalam dunia usaha bisnis ini yaitu adalah PT Telkom Kandatel Malang dengan UMKM olahan apel di Kota Batu, Jawa Timur. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan ini, diharapkan dapat menerapkan konsep good corporate governance. Perkenalkan, saya Dinda Lutfiah, NIM H14190045. Saya akan menjelaskan program kemitraan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT Telkom Kandatel Malang. PT Telkom memberikan suatu pemenuhan tanggung jawab sosial melalui program kemitraan dan bina lingkungan. PKBL dijalankan oleh PT Telkom CDSA Malang dengan tujuan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, menumbuh kembangkan kreativitas penggunaan teknologi informasi, serta mewujudkan komitmen PT Telkom dalam menciptakan kualitas hidup yang semakin baik. Kemitraan PT Telkom Kandatel Malang dengan UMKM dapat terjalin karena adanya kesepakatan antara kedua pihak yang memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan serta kondisi keduanya yang saling membutuhkan. Kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat kecil. Kedua belah pihak pun saling membutuhkan. UMKM olahan apel membutuhkan bantuan pinjaman modal dari PT Telkom, sedangkan PT Telkom membutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Nama saya Anissa Ratnasari, NIM H14190054. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola program kemitraan dan bina lingkungan atau yang biasa disingkat PKBL. Mitra binaan pada tahap pertama akan mengajukan proposal dan mengisi formulir yang diberikan CDSA PT Telkom Kandatel Malang, lalu melakukan verifikasi data dan survei. Survei ini dibutuhkan untuk memeriksa apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan yang terlampir dalam proposal atau tidak. Selanjutnya, CDSA PT Telkom Kandatel Malang akan menginformasikan kepada mitra binaan mengenai penyaluran dana binaan. Tahap yang ketiga, di mana kedua belah pihak menyepakati hak dan kewajiban antara UMKM olahan apel selaku mitra binaan dan PT Telkom Kandatel Malang selaku pembina dalam mengikuti program kemitraan yang tertulis secara rinci dan jelas. Hal ini dilakukan agar program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tahap keempat, yaitu selain memberikan pinjaman modal,
PT Telkom CRDSA Malang juga akan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaannya berupa pelatihan penggunaan teknologi informasi dengan pemanfaatan internet, serta pameran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki mitra binaan. Pada tahap terakhir, sesuai dengan pola kemitraan inti plasma, PT Telkom juga berhak mengetahui perkembangan usaha plasmanya melalui laporan triwulan. Oleh karena itu, mitra binaan akan menyampaikan laporan triwulan kepada PT Telkom sebagai bentuk laporan perkembangan usahanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya M. Aldri Syahruhwan, NIM H141900048. Baiklah, ada dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang pertama adalah antusiasme UMKM olahan apel di Kota Batu dalam mengikuti program. Jadi program-program binaan oleh PT Telkom ini sangat disambut baik oleh UMKM olahan apel yang ada di Kota Batu, baik dari segi partisipasi maupun dari segi komitmennya. Dan kedua, komitmen kedua pihak dalam menjalankan program sangat baik. Dan ketiga, terjalin hubungan baik antara pihak CDSA dan mitra binaan, di mana ini bisa dilihat dari hasil yang akan diperoleh oleh UMKM olahan apel di Kota Batu dan juga dari partisipasi dalam program-program binaan dari PT Telkom. Dan yang terakhir adalah mitra binaan disiplin dalam menjalankan kewajiban, baik itu dalam melaporkan misalkan laporan triwulan dan semacamnya, sangat disiplin dari mitra binaan itu sendiri. Yang kedua, ada faktor penghambat, yaitu pertama, mitra binaan kurang disiplin dalam membayar cicilan. Jadi tetap ada beberapa mitra binaan oleh PT Telkom yang kurang disiplin dalam membayar cicilannya. Dan kedua, mitra binaan hanya memanfaatkan program kemitraan untuk lebih cepat dikenal di pasar, atau istilahnya dikenal dengan pengorbitan instan. Jadi mitra binaan ini tidak memanfaatkan program kemitraan untuk benar-benar mengembangkan skill atau kemampuan dari usaha itu sendiri dan mengembangkan potensinya, melainkan hanya untuk lebih cepat dikenal oleh konsumen-konsumen di pasar dan memperluas jaringannya seperti itu. Baik, saya Dwi Setiawan, H141900047. Berikutnya ada kesimpulan. Menurut kategori pelaksananya, Company Social Responsibility atau CSR, PT Telkom termasuk ke dalam kelompok hijau. Kemitraan ini sudah sesuai dengan pola kemitraan inti plasma. Kemitraan ini sudah dilaksanakan secara optimal, di mana perusahaan inti, PT Telkom Kandatel Malang, sudah memberikan pembinaan dengan baik di berbagai aspek sehingga perusahaan mitranya bisa memperoleh banyak manfaat. Namun, pemberian bantuan yang terus-menerus menyebabkan ketergantungan UMKM untuk terus mendapatkan bantuan dari perusahaan inti. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Telkom Kandatel Malang memberikan batasan maksimal suatu UMKM untuk menjadi mitra binaan dari PT Telkom. Hal ini bertujuan untuk memandirikan UMKM yang telah dibina, juga memberikan kesempatan pada UMKM lain untuk menjadi mitra binaan PT Telkom dan mendapatkan manfaat yang serupa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.